selanjutnya yaitu membuat tabel keterangan untuk 2000 unit dan 10.000 unit, yaitu ada gaji, bahan penolok, material, reparasi, upah tidak langsung, supervisi, unisi pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel dan lain-lain. Ini semua dari soal. Ini selanjutnya untuk perhitungan metode titik terendah, tertinggi dan terendah. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Cara menghitungnya yaitu keterangan tertinggi 10.000 itu dari 10.000 unit. Untuk terendahnya itu 2.000 unit. Untuk biaya tertinggi dari 45 juta itu dari 10.000 dikali 4.500. Lalu 9 juta perhitungan dari 2.000 dikali 3.700. Untuk dari selisihnya itu 10.000 diambil 2.000 jadi 8.000. Untuk biayanya 45 juta diambil 9 juta sama dengan 36 juta rupiah. Untuk VC per unitnya yaitu 36 juta dari biaya selisihnya dibagi 8.000, dari sini 8.000 nya jadi 4.500. Keterangan TC yaitu dari biaya tertinggi masukkan ke sini, lalu untuk terendahnya biaya yang terendah itu 9 juta masukkan ke sini. Untuk keterangan VC-nya yaitu dari 1.500 dikali 10.000 yaitu jadi 45 juta. Untuk terendahnya itu dari 4.500 dikali 2.000 dan visinya itu dari perhitungan 45 juta diambil 45 juta itu sama dengan 0. Untuk terendahnya 9 juta diambil 9 juta sama dengan 0 juga. Untuk fungsi biaya itu dari visi hitungan 0 dan visi per unitnya 4.500. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tertingginya yaitu 37 juta dan terendahnya itu 7.400.000, lalu dikurangi jadi 29.600.000. Untuk VC per unitnya jadi 29.600.000 dibagi 8.000 sama dengan 3.700. Untuk TC-nya sama seperti tadi, dari biaya tertingginya itu 3 juta dan terendahnya 7.400.000. Perhitungan dari visinya itu dari 3.700 dikali 10.000 sama dengan jadi 37 juta ribu. Untuk VC terendahnya itu dari 3.700 dikali 2.000 jadi hasilnya 7.400.000. Untuk VC nya itu sama seperti tadi, 37 juta diambil 37 juta sama dengan ini juga 0. Untuk fungsi biaya itu dari VC per unit 3.700 dan VC nya 0. Selanjutnya gaji sama seperti tadi, ini perhitungan angka ini dari soal. Nah yang ini yaitu 3.250.000. Ini diambil sisinya jadi 0. Untuk visi per unit juga dari 0. Keterangan TC nya juga sama,
itu ambil dari biaya terendah dan tertingginya. Untuk visinya itu dari 10.000 dikali 0 jadi 0. Untuk visinya kita turun ke bawah jadi 3.250.000. Ini juga sama, dan hasil fungsi biaya jadi 3.250 ditambah 0. Lalu selanjutnya bahan penolong, itu juga dari soal. Untuk 10.000 unit itu ada 5 juta, 2.000 unit itu ada 1 juta. Nah ini untuk selisihnya itu jadi 5 juta diambil 1 juta jadi 4 juta. Visi per unitnya juga 4 juta dibagi 8.000 hasilnya jadi 500. Untuk keterangan TC-nya yang tertinggi itu 5 juta, yang terendah 1 juta. Dan untuk VC-nya dari 500 dikali 10.000 jadi 5 juta. Dan untuk terendahnya 500 rupiah dikali 2.000 jadi 1 juta. Untuk VC ini dari hasil 5 juta diambil 5 juta, itu jadi 0. Ini juga sama, hasilnya 0. Selanjutnya material reparasi, juga sama dari soal 3 juta untuk biaya tertinggi dan terendahnya ada 600. Lalu kita ambil jadi 2.400. Untuk VC per unitnya itu 2.400 dibagi 8.000 hasilnya 300 rupiah. Keterangan TC-nya itu dari yang tertinggi dan yang terendahnya 600. Untuk keterangan VC-nya itu dari 300 rupiah dikali 10.000. Dan untuk yang terendahnya itu 300 dikali 2.000 jadi 600.000. Dan hasil visinya itu jadi 3 juta dan 3 juta hasilnya 0 dan 600 dan jadi hasilnya 0 juga. Untuk fungsi biaya dari 0 tambah 300. Selanjutnya upah tidak langsung, yaitu yang keterangan tertingginya 2.760, untuk terendahnya 1.480.000. Selisih jadi 1.280.000. Untuk visi per unitnya 1.280 dibagi 8.000 jadi 160.000. Untuk keterangan visi juga sama, diambil dari yang tertinggi dan terendah. Untuk visinya itu dari 160 dikali 10.000 jadi 1.600.000. Lalu yang terendahnya 160 dikali 2.000 jadi 320.000. Untuk VC-nya itu dari hasil 2.760 diambil 1.600, hasilnya jadi 1.600. Untuk terendahnya 1.480 diambil 320.000, itu jadi 1.160.000. Untuk fungsi biaya satu hasilnya jadi 1.160 ditambah hasil visi per unit 160.000. Selanjutnya supervisi. Untuk biaya tertingginya 1.050.000 dan biaya terendahnya pun sama 1.050.000. Untuk visi per unit hasilnya 0 karena hasil dari 1.050.000 diambil 1.050.000. Untuk keterangan TC-nya diambil dari biaya tertinggi 1.050.000 dan terendahnya pun sama 1.050.000. Untuk visi itu 0 dikali 10.000 hasilnya 0, dan untuk terendahnya dari 0 dikali 2.000 sama dengan 0. Dan untuk VC-nya itu diambil dari sini.
Selanjutnya fungsi biaya yaitu 1.050.000 ditambah 0. Yang selanjutnya utilitas pabrik. Untuk keterangan tertinggi itu ada 2.150.000, untuk terendahnya 950.000. Selisihnya jadi 1.200.000. Untuk visi per unit 1.200.000 dibagi 8.000 sama dengan 150.000. Lalu keterangan TC-nya yaitu 2.150 dan terendahnya 950. Untuk keterangan VC-nya itu dari 150 dikali 10.000 hasilnya 1.500.000, dan yang terendah visi terendahnya itu 150 dikali 2.000 sama dengan 300.000. Untuk VC hasil dari 2.150 diambil 1.500.000 sama dengan 650.000. Untuk VC terendahnya yaitu 950.000 diambil 300.000 hasilnya 650.000. Untuk fungsi biaya kita ambil dari VC 650 dan 150 nya ambil VC per unit. Selanjutnya asuransi pabrik. Untuk tertingginya itu 375.000 dan terendahnya 375 juga, dan hasilnya 0. Visi per unit 0 dibagi 8.000. Untuk keterangan TC-nya itu 375.000 dan terendah juga sama 375.000. Visinya 0 karena di 10.000 dikali 0, jadi hasilnya 0. Ini hasilnya jadi 375.000. Ini juga sama. Dan fungsi biaya itu dari visi 350.000 dan nolnya jadi dari visi per unit. Selanjutnya penyusutan aktiva tetap. Untuk biaya tertingginya 800.000, untuk biaya terendahnya 800.000 juga, dan hasil selisihnya itu 0. Visi per unit 0 dibagi 8.000, jadi hasilnya 0. Untuk keterangan TC tertingginya itu 800.000 dan terendahnya sama 800.000. Visi itu dari 0 dikali 10.000 jadi 0. Untuk visi terendah juga sama, dan hasilnya pas keterangan visi hasilnya jadi 800.000 dan terendahnya 800.000. Fungsi biayanya dari visi tertinggi dan terendah 800.000 dan nolnya dari visi per unit. Selanjutnya pemeliharaan aktiva tetap. Biaya tertingginya yaitu 1.340.000, yang terendahnya 540.000. Lalu selisihnya jadi 800.000. Visi per unit dari 800.000 dibagi 8.000 hasilnya jadi 100 rupiah. Untuk keterangan TC yang tertingginya 1.340 dan terendahnya 540.000. Untuk visi juga dari 100 dikali 10.000 jadi 1 juta, lalu 100 dikali 2.000 jadi hasilnya 200.000. Untuk visinya dari TC 1.340 diambil 1 juta, hasilnya 340.000, dan ini 540.000 diambil 200.000 jadi 340.000. Fungsi biayanya itu jadi 340.000 dan 100 dari visi per unit. Selanjutnya diesel. Untuk biaya tertingginya yaitu 1.400.000 dan terendahnya 490.000. Hasilnya 960.000. Untuk visi per unit 960.000 dibagi 8.000, hasilnya jadi 120.000. Keterangan TC yaitu dari yang tertinggi 1.450.000 dan terendah 490.000. Untuk visinya dari 120.000 dikali 10.000 hasilnya 1.200.000 dan 120 yang terendahnya 120
dikali 2000 jadi 240.000. Untuk visi hasil dari 1.450 diambil 1.200.000 jadi 250.000. Untuk terendahnya 490.000 diambil 240.000 jadi 250.000. Untuk fungsi biaya itu dari 250.000 dan 120 dari visi per unitnya. Yang terakhir itu lain-lain. Biaya tertinggi yaitu 1.250.000 dan terendah 610.000. Hasilnya jadi 640.000. Untuk visi per unit 640.000 dibagi 8.000 jadi 80 rupiah. Untuk visi tertingginya 1.250 dan visi terendahnya 610.000. Untuk visi tertinggi yaitu dari 80 perak 80 rupiah dikali 10.000 jadi 800.000. Dan visi terendahnya 80 rupiah dikali 2.000 jadi 160.000. Hasil dari visinya itu 1.250.000 diambil 800.000 jadi 450.000. Untuk terendahnya 610.000 diambil 160.000, hasilnya 450.000. Untuk fungsi biaya 450.000 dan visi per unitnya 80.000. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Lydia Rosalina Pujianti dari AK 18D kelompok 4 akan menjelaskan soal 1, nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, pertanyaannya, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah perhitungan kenaikan dan penurunan. Setelahnya didapatkan fungsi biaya dari metode titik tertinggi terendah, kita hitung kenaikan dan penurunannya. Fungsi biaya BOP, jenis biaya bahan baku, FC-nya 0, VC-nya naik 10% dari 4.500 menjadi 4.950. Upah langsung FC-nya 0, VC-nya naik 20% dari 3.700 menjadi 4.440. Gaji, FC-nya naik 30% dari 3.250.000 menjadi 4.225.000. VC-nya 0. Bahan penolong, FC-nya 0, VC-nya naik 12% dari 500 menjadi 560. Material reparasi, FC-nya 0, VC-nya naik 13% dari 300 menjadi 339. Upah tidak langsung, FC-nya naik 10% dari 1.160.000 menjadi 1.276.000. VC-nya naik 15% dari 160 menjadi 184. Supervisi naik 5%. FC-nya 1.050.000 naik 5% jadi 1.102.500. VC-nya 0. Utilitas pabrik, FC-nya naik 15% dari 650.000 menjadi 747.500. VC-nya naik 10% dari 150 menjadi 165. Utilitas pabrik, asuransi pabrik turun 12%. FC-nya yang tadinya 375.000 menjadi 330. VC-nya 0. Penyusutan aktiva tetap pabrik, tidak ada kenaikan dan penurunan, masih tetap 800.000. VC-nya 0. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik, FC-nya naik 20%, yang tadinya 340.000 menjadi 408.000. VC-nya turun 10%, yang tadi 100 menjadi 90. Diesel, FC-nya turun 15%, yang tadinya 250.000 menjadi 212.500. Untuk VC-nya turun 5%, yang tadinya 120 menjadi 114. Lain-lain,
FC-nya naik 12% dari 450.000 menjadi 504.000. VC-nya turun 5% dari 80 menjadi 76. Total BOP keseluruhan adalah 9.605.500 untuk FC-nya. VC-nya 10.918. Fungsi biaya BOP didapatkan yaitu Y sama dengan 9.605.500 rupiah ditambah 10.918 X. Kita masuk ke anggaran variabel bentuk matematis. Jenis biayanya bahan baku. Bentuk matematisnya sama seperti yang ada di sini, cuma dibentuk matematisnya yaitu Y sama dengan 0, FC-nya, VC-nya 4.950 kali X, jadinya Y 0 ditambah 4.950 X, upah langsungnya juga FC-nya 0, FC-nya 4.440 X, gaji Y sama dengan 4.225.000 tambah 0 kali X, dan seterusnya. Kita ambil dari sini, dimasukkan ke sini. Untuk anggaran variabel bentuk formula sama saja, hanya dibentuk formulanya seperti ini, FC dan VC-nya dipisah. Tinggal dimasukkan dari sini, dimasukkan ke sini. Lalu nomor 3 untuk anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Anggaran variabel bentuk tabel. Rank titik terendah itu 2000 ditambah 2000 unit menjadi 4000. Rank tertingginya itu 10.000 menjadi 12.000. Bahan baku dan seterusnya itu dicari dengan rumus yang sudah ada. Kita pindahkan yang dari bentuk matematis, pindahkan ke sini untuk mempergampang kita menghitungnya. Lalu rank 4000, X-nya tinggal diganti dengan 4000. Nanti cara menghitungnya 4.950 dikali X yaitu 4.000 unitnya didapatkan 19.800.000. Untuk rank 12.000 juga sama, tinggal dikalikan 12.000 X-nya didapatkan 59.400.000, dan seterusnya X-nya diganti 4.000 dan 12.000. Untuk upah langsungnya didapatkan 17.600.000. Untuk rank 4.000, gajinya 4.225.000, bahan penolongnya 2.240.000, material reparasinya didapatkan 1.356.000, upah tidak langsungnya didapatkan 2.012.000, supervisinya didapatkan 1.102.500, utilitas pabriknya didapatkan 1.407.500, untuk asuransi pabriknya didapatkan 330.000. Untuk penyusutan aktiva tetap pabriknya didapatkan 800, pemeliharaan aktiva tetapnya didapatkan 808.000, di asalnya didapatkan 2.605.000, lain-lainnya didapatkan 824.000. Total biayanya untuk rank 4.000 adalah 55.110.000. Untuk rank 12-nya dari rumus ini kita dapatkan untuk bahan bakunya 59.400.000, upah langsungnya didapatkan 52.800.000, untuk gajinya kita dapatkan 4.225.000, untuk bahan penolong 6.720.000, untuk material reparasi 4.068.000, untuk upah tidak langsungnya 3.484.000, supervisinya 1.102.500, utilitas pabriknya 2.727.500,
asuransi pabriknya 330.000, penyusutan aktiva tetapnya 800.000, pemeliharaan aktiva tetap pabriknya 1.290.000, dieselnya mendapatkan 1.440.114, lain-lainnya didapatkan 160.076. Total biayanya untuk rank 12.000 didapatkan 139.257.280. Untuk nomor 4, pertanyaannya, hitunglah biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel. Total biaya produksi semi variabel itu terdiri dari upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. Kita masukkan rumus yang terdapat di sini. Nah, lalu upah tidak langsungnya dimasukkan, X-nya diganti menjadi 6.500 unit. Jadi cara menghitungnya 184 dikali 6.500 ditambahkan 1.276.000 didapatkan jadi 2.472.000. Utilitas pabriknya 747.500 ditambah 165 dikali 6.500 didapatkan 1.820.000. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik, rumusnya 408.000 ditambah 90 dikali 6.500 didapatkan 993.000. Untuk dieselnya 212.500 ditambah 114 dikali 6.500 didapatkan 953.500. Lain-lainnya 504.000 ditambah 76 dikali 6.500 didapatkan 998.000. Total untuk biaya produksi semi variabel untuk 6.500 unit didapatkan 7.236.500. Sekian untuk penjelasan nomor 2, 3, dan 4. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Aziza dari angka 18D, akan melanjutkan soal 1, nomor 5 dan 6. Yang nomor 5, hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Di sini tinggal memasukkan rumus yang sudah ada, lalu X-nya diganti dengan 8.000. Jadi bahan bakunya 4.950 dikali dengan 8.000, jadi totalnya 39.600.000. Lalu upah langsungnya 35.520.000 dihasilkan dari 4.440 dikali 8.000, gajinya 4.225.000, bahan penolongnya 4.480.000, dihasilkan dari 560 dikali 8.000, material reparasinya 339 dikali 8.000, totalnya 2.712.000. Upah tidak langsungnya dihasilkan dari 1.276.000 ditambah 184 dikali 8.000, totalnya 2.748.000. Supervisinya dihasilkan dari 1.102.500 ditambah 0 dikali 8.000, totalnya 1.102.500. Utilitas pabrik 747.500 ditambah 165 dikali 8.000, totalnya 2.067.500.
asuransi pabriknya 330.000, pemeliharaan aktiva tetap pabriknya 1.128.000, dieselnya 1.124.500, lain-lainnya 1.112.000. Total HPP BOP-nya yaitu 96.149.500 adalah hasil dari bahan baku sampai dengan lain-lain. Totalnya segini. Lalu total HPP 96.149.500 dibagi dengan rencana produksinya 8.000, jadi total HPP per unitnya adalah jadi HPP per unitnya adalah Rp12.019. Lalu lanjut nomor 6, hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Di sini menggunakan rumus yang nomor 5, X-nya diganti dengan 8.000 lalu dikali dengan 85%. Jadi bahan bakunya adalah 4.950 dikali 8.000 dikali 85%, totalnya adalah Rp33.660.000. Upah langsungnya 30.192.000, gajinya 3.591.250, bahan penolongnya 560 dikali 8.000 dikali 85% menjadi Rp3.808.000. Material reparasi Rp2.305.200. Lalu upah tidak langsungnya dihasilkan dari 1.276.000 ditambah 184 dikali 8.000 dikali 85%, hasilnya Rp2.556.600. Supervisinya Rp937.125. Utilitas pabriknya Rp1.955.375. Asuransi pabriknya 330.000 ditambah 0 dikali 8.000 dikali 85%, hasilnya 280.500. Pemeliharaan aktiva tetap pabriknya Rp1.066.800. Dieselnya Rp1.092.625. Lain-lainnya Rp1.036.400. Jadi total HPP BOP nya adalah Rp82.481.875.
ini hasil dari bahan baku sampai dengan lain-lain ditambahkan menjadi 82.481.875 rupiah. Rencana produksinya 8.000. Jadi HPP per unitnya adalah total HPP dibagi dengan rencana produksi 82.481.875 rupiah dibagi 8.000, hasilnya adalah 10.310 rupiah. Saya Ines Pustinarani dari kelompok 4 akan menjelaskan soal 2 nomor 1, 2, 3. Adapun soal tersebut adalah Lexa Samerco bergerak dalam bidang trading telah lama menjalankan usahanya. Seperti biasa, setiap tahun perusahaan selalu membuat anggaran, termasuk anggaran kas untuk tahun 2021. Untuk data pertama, yaitu rencana penjualan yang biasa dilakukan adalah secara tunai 75% dari besarnya penjualan. Adapun besarnya penjualan untuk bulan Januari diperkirakan 100 juta rupiah. Februari dan Maret nilai penjualannya masing-masing sama besar, yakni naik sebesar 20% dari penjualan Januari. Sedangkan untuk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing naik sebesar 50%, 25%, dan 75% dari penjualan bulan Januari. Untuk perhitungannya, penjualan menurut bentuk pembayaran schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan bulan Januari sebesar 100 juta. Untuk bulan Februari yaitu 100 juta dikali 20% ditambah 100 juta. Untuk bulan Maret 100 juta dikali 20% ditambah 100 juta. Dan untuk triwulan 3 100 juta dikali 50% ditambah 100 juta. Untuk triwulan 3 100 juta dikali 25% ditambah 100 juta. Untuk triwulan 4 100 juta dikali 75% ditambah 100 juta. Adapun untuk penjualan tunai bulan Januari yaitu didapat dari 100 juta dikali 75%, hasilnya 75 juta. Begitupun seterusnya. Penjualan tunai di bulan berikutnya adalah hasil perhitungan dari total penjualan dikali 75%. Untuk penjualan kredit didapat dari total penjualan dikali 25%. Adapun hasil untuk bulan Januari yaitu 25 juta, dan untuk bulan Februari perhitungannya pun sama untuk bulan-bulan berikutnya yaitu total penjualan dikali 25%. Untuk bulan Februari ada 30 juta, Maret 30 juta, triwulan 2 37.500.000 rupiah. Untuk triwulan 3 31.250.000, untuk triwulan 4 43.750. Dan bad debt 1% didapat dari penjualan kredit dikali 1%. Adapun hasil untuk Januari yaitu 250.000, bulan Februari 300.000, bulan Maret 300.000, triwulan 2 375.000, triwulan 3 312.500, triwulan 4 437.500. Untuk perhitungannya pun sama, penjualan kredit dikali 1%. Dan piutang neto didapat dari 25 juta dikurang 250 untuk bulan Januari, dan untuk bulan Februari 30 juta dikurang 300, hasilnya 29.700.000. Untuk bulan Maret 30 juta dikurang 300.000, hasilnya 29.700.000. Begitupun seterusnya untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, yaitu perhitungan dari penjualan kredit dikali 1%. Lalu untuk schedule pengumpulan piutang, penerimaan kas dari penjualan kredit. Piutang neto untuk Januari sebesar 24.750.000 didapat dari tabel pertama di piutang neto. Begitupun untuk seterusnya. Dan pelunasan 75% didapat dari
piutang neto dikali 75%. Dan Februari pelunasan 75% juga didapat dari piutang neto dikali 75%. Untuk bulan Maret juga didapat dari piutang neto dikali 75%. Dan untuk pelunasan 15% di bulan Februari didapat dari pelunasan piutang neto bulan Januari dikali 15%. Begitupun seterusnya. Didapat dari piutang neto Februari dikali 15% lalu ditaruh di bulan Maret. Begitu juga untuk triwulan 2 didapat dari piutang neto bulan Maret dikali 15%. Untuk pelunasan 10% didapat dari piutang neto bulan Januari dikali 10% dan ditaruh di 2 bulan berikutnya. Kemudian untuk pelunasan 10% di triwulan 2 didapat dari 29.700.000 dikali 10%. Dan bulan Maret juga masuk ke triwulan 2 karena 2 bulan dari Maret masih masuk di triwulan 2. Pelunasan 90% didapat dari piutang neto triwulan 2 dikali 90%. Dan triwulan 3 didapat dari piutang neto triwulan 3 dikali 90%. Begitupun untuk triwulan 4 didapat dari piutang neto dikali 90%. Dan untuk triwulan 3 pelunasan 10% didapat dari triwulan 2 dikali 10%. Begitupun untuk triwulan 4 didapat dari triwulan 3 dikali 10%, lalu ditotal semuanya. Kemudian soal 2 nomor 2, anggaran penerimaan kas. Penjualan tunai neto didapat dari penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai 75%. Begitupun untuk bulan Februari, Maret, dan triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Untuk piutang didapat dari total pengumpulan piutang. Begitupun untuk bulan-bulan berikutnya. Untuk penjualan mesin-mesin lama didapat dari soal 28.500.000. Untuk penjualan efek didapat dari soal 42.376. Untuk penambahan pinjaman modal kerja didapat dari soal, dan untuk penerimaan lain-lain didapat dari soal. Lalu di total setiap bulannya hasilnya segini. Dan untuk soal 2 nomor 3, pengeluaran kasnya didapat dari soal. Polis asuransi sebesar 1 juta, pajak kekayaan sebesar 3.400.000, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman di bulan Maret 22 juta didapat dari soal, yaitu 20 juta ditambah 4% dikali 50 juta, jadi 22 juta. Pembayaran fee ahli hukum didapat dari soal,
karena 1.500.000 per bulan, jadi nominalnya sama. Dan untuk triwulan 2 karena triwulan itu 3 bulan, jadi dikali 3 setiap triwulannya. Pembayaran fee akuntan didapat dari soal untuk bulan Februari. Lalu untuk pembayaran pajak triwulan 2 didapat dari soal. Untuk pembayaran pajak triwulan 4 juga didapat dari soal. Rp6 juta karena untuk pembayaran bulan November dan Desember, karena November dan Desember masih di triwulan yang sama. Lalu untuk pembelian mesin bulan Maret 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta. Ditaruh di Maret pembelian mesin dan triwulan 3 pembelian mesin 6 juta. Lalu untuk pembelian kendaraan pada triwulan 2 sebesar 110 juta ditaruh di kolom pembelian kendaraan di triwulan 2. Untuk pembentukan dana untuk gedung di triwulan 4 didapat dari soal pada bulan Desember, karena Desember akhir tahun jadi masuk ke triwulan 4 sebesar 40 juta. Lalu untuk pembayaran lain-lain bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Masuk di sini. Untuk pembayaran gaji bulan Januari dari 5.000 per jam dikali 5.000 total jam yang dikerjakan, hasilnya 25 juta. Untuk bulan Februari didapat dari 5.000 per jam dikali total jam kerja yaitu 5.500, hasilnya 27.500.000. Begitupun untuk bulan Maret, untuk total jam kerjanya ada di soal, yaitu bulan Maret 5.750 dikali 5.000, triwulan 2 14.000 dikali 5.000, triwulan 3 13.400 dikali 5.000, triwulan 4 15.000 dikali 5.000, dan dimasukkan ke kolom masing-masing. Untuk pembelian materai didapat dari 1.000. Untuk bulan Januari didapat 1.000 dikali 4.500, hasilnya 4.500.000. Begitupun bulan Maret 1.000 dikali 5.000, bulan Februari maksud saya. Dan untuk bulan Maret 1.000 dikali 5.200. Untuk triwulan 2 1.000 dikali 13.000, triwulan 3 1.000 dikali 12.500, dan triwulan 4 1.000 dikali 15.000. Untuk pengeluaran lain-lain didapat dari soal. Untuk bulan Januari pengeluaran lainnya sebesar 20 juta ditaruh pada kolom pengeluaran lain-lain. Begitupun bulan Februari didapat dari soal dan dimasukkan ke kolomnya masing-masing. Untuk Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu ditotal dan hasilnya untuk bulan Januari 51 juta, Februari 60 juta 900.000, bulan Maret 93.950, triwulan 2 236 juta 500, triwulan 3 133 juta, triwulan 4 189 juta 500.000. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istiqomah akan melanjutkan tentang anggaran kas sementara dan anggaran kas tahun 2021. Untuk saldo awal kas di bulan Januari kita lihat dari soal. Di soal di sini ada kas sebesar 15 juta rupiah. Kita catat di bulan Januari. Lalu untuk penerimaan kas kita dapat dari tabel anggaran penerimaan kas sesuai bulan Januari, Februari, Maret
sebesar 108.562.500. Lalu untuk kas tersedianya didapat dari jumlah saldo kas awal ditambah penerimaan kas. Lalu untuk pengeluaran kasnya kita ambil dari tabel pengeluaran kas di bulan Januari sebesar 51 juta. Lalu untuk saldo kas akhirnya didapat dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas. Dan selanjutnya untuk saldo kas awal di bulan Februari, kita pindahkan saldo kas akhir di bulan Januari untuk saldo kas awal bulan Februari. Selanjutnya untuk perhitungan sama seperti di bulan Januari. Lalu untuk nomor 5 kita akan membahas tentang anggaran kas tahun 2021. Untuk saldo kas awal kita ambil dari total dari penjualan tunai neto dan piutang. Ini kita jumlahkan kita taruh di saldo kas awal Januari sampai dengan triwulan 4. Lalu untuk penerimaan kasnya kita dapat dari tabel penerimaan kas sesuai bulan. Penjualan mesin-mesin lama ada di bulan Maret, penjualan efek ada di triwulan 2 sesuai dengan soal yang diberikan. Seperti ini. Lalu kita masukkan saja untuk penerimaan kasnya. Kita pindahkan dari tabel penerimaan kas. Lalu untuk total kita totalkan saja total penerimaan kasnya. Dan untuk mencari kas tersedia adalah saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Selanjutnya pun sama cara menghitungnya. Lalu untuk pengeluaran kas kita dapat dari tabel pengeluaran kas seperti di poin nomor 3 seperti ini. Kita pindahkan saja sesuai dengan soal seperti ini. Kita pindahkan pada tabel. Lalu untuk total pengeluaran kas kita total saja pengeluarannya. Dan untuk saldo kas akhir yaitu kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut dari presentasi yang teman saya sudah paparkan. Kita lanjut ke soal 3. Saya bacakan yang pertama soalnya. Emerland Langit CO sedang merencanakan perluasan kapasitas mesin-mesinnya sehingga akan dibutuhkan tambahan modal yang diharapkan dapat diperoleh melalui kemampuan sendiri. Untuk itu perusahaan mencoba menyusun anggaran kas jangka panjang setidaknya untuk 3 tahun.
untuk soalnya sendiri, di sini dari data di atas diminta untuk yang pertama menyusun proyeksi laba rugi untuk tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua menentukan jumlah kebutuhan secara komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai 2023. Tentukan pula pertambahan modal kerja non kas tahun 2020 hingga 2023. Terus yang ketiganya menyusun anggaran kas tahun 2021 hingga 2023. Kita langsung di sini ada tabel proyeksi laba rugi tahun 2001 hingga 2023. Ada keterangan tahun 2021, 2022 dan 2023. Di sini ada pendapatan. Di bawah pendapatan ada sales. Pada tahun 2021 salesnya 14.850.000. Dari mana ini bisa didapat? Kita kembali ke soal. Tahun 2021 unit produksi seharga 11.000. Nah, harga jual 2021 sebesar per unitnya 1.350. Seterusnya akan dinaikkan sebesar 150. Jadi dari 2021 itu harganya kan 11.000 dikalikan 1.350. Untuk 2022-nya seharga 12.000. Nah, per unitnya naik 150 jadi 1.500. Jadi 12.000 dikali 1.500. Dan untuk yang 2023 pun sama, harganya 13.000. Terus harga per unitnya naik 150 menjadi 13.000 dikali 1.650 dan hasilnya jadi 21.450.000. Lalu kita lanjut ke variabel cost. Untuk variabel cost sendiri ini dikalikan 75% dari sales 14.850 dikalikan 75% menjadi hasilnya 11.137.500 dan seterusnya hingga 2023. Lalu di bawahnya ada fixed cost. Nah, untuk fixed cost sendiri di sini dikalikannya 10% dari salesnya. Jadi 14.850 dikalikan 10% dan menjadi hasilnya 1.485. Nah, di bawah setelah dihitung semua ditotalkan ada total cost. Nah, dari total cost sendiri ini variable cost ditambah fixed cost menjadi hasilnya 12.622.500. Dan untuk 2022 sampai 2023 pun sama caranya, dari variable cost ditambah fixed cost. Nah, di bawah total cost ini ada EBT. Kenapa EBT-nya jadi 2.227.500? Nah, EBT di sini hasilnya segini. Itu penjumlahan dari sales dikurangi total cost dan hasilnya 2.227.500. Dari 2021 sampai 2023 sama caranya. Dari sales dikurangi total cost. Setelah EBT sudah didapatkan, kita lanjut. Di sini ada tax 30%. Nah, untuk yang 2021 ini untuk pajaknya sendiri sudah ditetapkan dari soalnya 500.000. Nah, untuk 2022-nya itu jadi dikalikan 30% dari nilai EBT yang 2.700.000 dikali 30%. Nah, hasilnya di segini 810.000 dan 2023-nya pun sama. Untuk selanjutnya kita lanjut ke perkiraan kebutuhan modal kerja non kas 2021 sampai 2023. Saldo kas awal itu ada di soal. Saldo kas awal.
kebutuhan modal kerja perputaran 10 kali pada awal tahun 2021 tersedia tunai 500. Jadi saldo kas awalnya 500, untuk modal non kasnya sendiri juga ini sudah ada di sininya, di soalnya modal kerja non kas sama 500.000. Nah, terus ini dari keseluruhan modal kerja, kenapa bisa menjadi 1 juta? Nah, saldo kas awal ditambah modal kerja non kas menjadi 1 juta. Yang jadi setiap tahunnya pun ini dikalikan 10%. Jadi dari 500 jadi 550 ke 2022. Dan dari 2022 ke 2023 sama dikalikan 10%, jadi 605.000. Nah, di sini ada kenaikan modal kerja non kas. Jadi kenaikan modal kerja non kas di sini tuh dikalikan sama 10% menjadi, kenapa sih bisa jadi 100 kenaikan modal kerjanya? Ya dari sini, dari keseluruhan modal kerja dikali 10% menjadi 100.000, dan ini pada tahun 2002 pun sama. Jadi 550 dikalikan 10% jadi 55.000. 2023 nya sama 605.000 dikali 10% jadi 60.500. Kita lanjut ke tabel ketiga, anggaran kas tahun 2021 sampai 2023. Ada keterangan tahun 2021, 2022, 2023. Langsung ke di bawah keterangan saldo kas awal. Ini kan udah ada di soal, saldo kas awalnya 500.000. Nah, dari sini penerimaan kas dikosongkan, ada EET. EET di sini kita diambil dari yang atas jumlahnya. Nah, yang ini 1.727.500. Lalu penerimaan kas lainnya. Penerimaan kas lainnya di soal. Nah, ini penerimaan kas lainnya udah ada di soal pada tahun 2021, yaitu 100.000. Nah, lalu dijumlahkan dari EAT, ditambah penerimaan kas lainnya, lalu muncullah total penerimaan kas yaitu 1.827.500. Lalu di bawahnya kas tersedia. Dari kas tersedia ini itu dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas, lalu jumlahnya menjadi kas tersedia yaitu 2.327.500. Nah, adapun untuk yang 2022 dan 2023 pun sama. Lalu di sini ada pengeluaran kas, depresiasi dan administrasi. Kenapa menjadi 300? Di sininya ada 371.000. Nah, ini dari fixed cost. Nah, yang ini dikali 25% dan menjadi jumlahnya ini 371.250. Untuk pembelian mesin baru dan pelunasan utang ini ada di soal. Nah, lalu ditambahkan dari depresiasi, pembelian, pelunasan itu ditambahkan menjadi total kas 1.371.250. Nah, dari sini jadi saldo kas akhir dikurangi kas tersedia dikurangi lalu dikurangi ini total pengeluaran kas, dan hasilnya jadi 956.250. Nah, dari hasil ini itu masuk ke saldo kas awal tahun 2002, dan caranya pun seperti dari 2001
ke 2022-2023 sama seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.